api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan ruang kelas SD 01 Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur Selasa siang. Warga sekitar berhamburan menyelamatkan murid yang sedang belajar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang berhasil dilokalisir 1 jam kemudian. Api disebut berasal dari ruang laboratorium, diduga akibat korsleting listrik. Api udah langsung saya keluar dari ruang itu ya mau deket nih apinya. Itu dari lab laboratorium. Dari Pak sumbernya dari lab. Ada lagi kerja, ada lagi praktek gak anak-anak di situ? Nggak ada yang praktek hari ini. Anak-anak aman ya Bang? Nggak ada, ya aman alhamdulillah. Udah pada di... Jadi anak-anak semua di kelas itu, anak-anak lagi ekskul itu kita pulang keluar semua. Akibat kebakaran, 18 ruang sekolah ludes terbakar tak bisa digunakan. Kini sebanyak 499 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa mengungsi. Proses belajar mengajar dipindah ke SD 07 Pondok Bambu dengan kegiatan dibagi 2 pagi dan siang hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Perlahan anak-anak ini meniti jembatan gantung yang sudah miring dan nyaris putus untuk berangkat ke sekolah di desa Neglasari Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka hanya berpegangan pada seutas tali seling baja untuk menyeberangi sungai Cikaso. Tak jarang mereka berhenti di tengah jembatan untuk mengatasi rasa takut. Salah pijak sedikit saja nyawa jadi taruhannya. Tak hanya siswa, guru dan warga pun terpaksa bergantungan untuk menyeberang. Mereka tak punya pilihan lain setelah jembatan ini rusak dihantam banjir. Jembatan ini merupakan akses terdekat dan utama menuju desa lain. Jika memutar butuh waktu tempuh 2 jam dengan kondisi jalan rusak. Kan sering lewat sini? Takut. Terus cara jalannya gimana? Pegangannya kemana? Pegang besi. Kalau hujan masih suka lewat sini nggak? Enggak kan. Kenapa? Takut? Banjir. Saya untuk melewati jalan ini hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Warga berharap pemerintah memperhatikan keselamatan mereka dan segera memperbaiki jembatan gantung ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Setelah 37 tahun perjualan bunga, ratusan pedagang di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat hari ini harus mengosongkan lapak mereka imbas penataan oleh Pemprov Jakarta. Sudah bergabung bersama kita ada Henry Aprilia dari Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Dan kita akan melihat bagaimana informasinya berikut ini. Kegundahan dirasakan ratusan pedagang bunga dan tanaman di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Per hari ini, lapak yang sudah mereka tempati selama 37 tahun harus dikosongkan. Meski dihantui ancaman bongkar paksa oleh petugas, para pedagang bersikukuh tidak akan meninggalkan lapak. Terlebih mereka belum mendapat kepastian lokasi relokasi dari Pemprov Jakarta. Nggak ada, atau surat peringatan pertama, kedua, ketiga nggak ada. Sementara kita tuh artinya memang nggak ngerti untuk berbuat yang makar atau apapun, yang kita saling ngobrol aja sama teman-teman. Kita mau maju terus atau kita bertahan. Karena menurut kita semua ini kan Pasar Kembang Cikini legend ya, udah kita di sini udah 37 tahun sebelum gedung itu ada. Pasar Kembang ini udah ada Dan tidak liar. Selama ini para pedagang membayar sewa harian untuk lapak berjualan yang mereka tempati. Dari lapak inilah ratusan keluarga menggantungkan hidup dari berjualan bunga selama puluhan tahun. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Berikutnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah anggaran makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp7.500. Dalam uji coba di 2 SD di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat kemarin, Gibran menyebut anggaran makan gratis sebesar Rp14.900.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di SD Negeri Sentul 02 dan 03 Kabupaten Bogor. Dua sekolah yang menggelar uji coba makan bergizi gratis Selasa kemarin. 3.000 paket makan siang dibagikan dengan menu nasi, lauk ayam, sayur, buah, dan susu. Dalam kunjungan ini Gibran juga menegaskan anggaran makan gratis tidak dipotong jadi 7.500, tapi sebesar 14.900 per porsi. Uji coba makan bergizi gratis akan terus digelar di berbagai daerah hingga Oktober 2024. Anggaran uji coba akan disumbang oleh sejumlah perusahaan swasta maupun pribadi. Sementara paket makanan akan disuplai oleh sejumlah UMKM, warung kecil, catering, dan orang tua siswa. Sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran 71 triliun di APBN 2025 untuk program makan bergizi gratis. Anggaran tersebut telah disetujui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa hari terakhir, masyarakat dikejutkan dengan 2 merek roti yang diduga mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan zat pengawet natrium dehidroasetat terkandung di salah satu roti tersebut. Setelah publik dikejutkan dengan kabar roti yang mengandung bahan pengawet kosmetik, BPOM melakukan pengujian sampel dari 2 merek roti. BPOM juga melakukan inspeksi ke sarana produksi kedua roti. Hasilnya ditemukan salah satu merek roti Oko ternyata tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dan kegiatan produksi langsung dihentikan. Bahkan dari hasil uji sampel, roti tersebut juga terbukti mengandung natrium dehidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi saat pendaftaran produk. Natrium dehidroasetat atau yang dikenal juga sebagai sodium dehidroasetat adalah garam natrium dari asam dehidroasetat yang biasa digunakan sebagai pengawet dari kosmetik hingga produk perawatan yang berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Untuk itu BPOM meminta seluruh produk ditarik dan dimusnahkan. Masyarakat harus mewaspadai bahaya penggunaan sodium dehidroasetat bagi kesehatan yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan, menimbulkan reaksi alergi, gangguan pencernaan hingga kerusakan organ, dan peningkatan resiko kanker. Tim Liputan iNews melaporkan. Protes lantaran Pemkab Sintang lambat menangani masalah darurat sampah, warga mendatangi dan nekat membuang sampah di depan kantor bupati. Akibatnya halaman kantor Bupati Sintang dipenuhi tumpukan sampah. Dua truk penuh sampah dibuang warga di halaman kantor Bupati Sintang, Kalimantan Barat. Aksi kirim sampah sebagai bentuk protes keras warga terhadap lambannya penanganan kedaruratan sampah. Sempat terjadi keributan setelah peserta aksi tersinggung terhadap sikap pejabat Pemkab yang diduga marah terhadap aksi warga. Sejak 2021 sejumlah tempat pembuangan sampah ditutup. Warga mengeluhkan sampah menumpuk di mana-mana mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap. Dan peringatan itu juga tidak diindahkan oleh pemerintah daerah. Nah, di mana-mana kalau kita lihat sekarang sampah itu menumpuk, baik dari Darul Kelam, dari arah Pinok, dari Sungai Durian dan lain-lain, semuanya menumpuk. Jadi sama sekali belum ada solusi. Kami pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan mencari solusi. Kemarin memang ada kerusakan untuk alat yang di TPA. Kita juga sudah merencanakan untuk pembelian alat baru untuk dinas kebersihan. Warga berharap protes buang sampah ini bisa membuat Pemkab dan DPRD Sintang lebih responsif dan segera melakukan langkah konkret penanganan sampah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru, ratusan guru honorer di Jakarta mendapatkan kabar buruk. Dipecat sepihak oleh kepala sekolah, imbas kebijakan cleansing oleh Dinas Pendidikan Jakarta. Bagaimana nasib mereka saat ini dan ke depannya? Berikut Rakyat Bicara. Tahun ajaran baru menjadi duka bagi 107 guru honorer di Jakarta. Secara sepihak dan mendadak mereka dipecat oleh kepala sekolah imbas dari pemberlakuan kebijakan cleansing guru honorer yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Jakarta. Lantas bagaimana nasib ratusan guru honorer yang kini dirumahkan? Berikut Rakyat Bicara.
Suroso adalah satu dari 107 guru honorer yang terkena pembersihan atau cleansing oleh Dinas Pendidikan Jakarta. Ia tersingkir dari SD tempatnya mengabdi selama 3 tahun terakhir, digantikan guru mapel sejenis berstatus KKI yang dikirimkan Disdik Jakarta. Langkah Disdik itu dilakukan usai BPK menemukan kerugian negara dari dana BOS untuk membayar guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah. Sesuai Permendikbud, guru honorer di sekolah negeri harus berstatus PPPK atau KKI dan memiliki 4 kriteria. Pertama, bukan berstatus PNS, memiliki dapodik, memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Meski merujuk aturan, bersih-bersih guru honorer secara mendadak jelas berdampak pada kehidupan ratusan guru. Waktu itu disampaikan oleh kepala sekolah, alasannya itu apa Pak pemecatannya ini? Nah, Bu Kepala Sekolah menyampaikan hari ini ada guru KKI kontrak kerja individu itu datang ke sini membawa surat dari dinas. Nggak mungkin di sekolah SD negeri ini menerima 3 orang guru. Nah, akhirnya mohon maaf Bapak, mulai hari ini Bapak terakhir mengajar di sini. Seperti itu. Alasan pemecatan itu disebut karena banyak dari guru honorer ini yang belum punya NUPTK dan juga belum terdaftar di Dapodik ya Pak. Betul, ya? Dapodik. Kalau dari Bapak sendiri punya 2 syarat itu atau enggak Pak? Saya punya. Punya? Iya. Tapi tetap kena pemecatan itu gimana ceritanya itu Pak? Mungkin bisa jadi ada pilih kasih kali. Iya, kalau kita masih ngajar di sekolah terbantu, walaupun lama ya, dibayar per 3 bulan. Istilahnya kan kalau misalnya kita punya gaji tetap ya, artinya walaupun istilahnya nggak tiap bulan, hati kita itu tenang ya. Kalau kayak gini kan kita harus berusaha, bingung buat bayar kontrakan, bingung buat makan, bayar listrik, dan lain-lain. Langkah ke depannya ini akan seperti apa Pak? Langkah ke depannya akan saya tetap berusaha. Saya ingin guru itu bisa mengikuti P3K dan dikembalikan ke sekolah awal. Nasib serupa juga dialami Ahmad Khomeini, guru honorer di sebuah SD negeri di Jakarta. Kurikulum Merdeka itu guru mengajar 35 jam. Akhirnya beban kerja guru meningkat. Yang tadinya di sekolah saya itu butuh 3 guru agama, cukup dengan 2 guru. Maka saya disampaikan oleh kepala sekolah, mohon maaf Pak, sudah tidak dapat jam mengajar. Itu batin kita, kalau kita boleh menangis. Kok kita diperlakukan seperti ini ya? Nah, kalau yang punya SK KKI bisa nyari sekolah yang lain. Tapi bagaimana dengan honor? Nggak bisa. Mau pindah ke negeri yang lain, udah jelas larangannya, tidak boleh menerima honor. Mau pindah ke swasta juga udah penuh. Akhirnya mereka nggak punya pekerjaan. Demikian Rakyat Bicara pekan ini. Saya Salam Rahmat dan juru kamera Dipo Andi Muharram dan Laksana melaporkan. Baik, kita ke informasi berikutnya. Bagi Anda penggemar sate daging kambing, di Yogyakarta bagian utara terdapat warung yang dikenal dengan kenikmatan menu sate kelata. Selain itu juga terdapat menu kronyos dan tengkleng yang begitu menggugah selera. Seperti apa kira-kira menunya? Kami punya liputannya untuk Anda. Pemirsa, udah waktunya nih masuk jam makan siang. Saya akan ajak Anda untuk menikmati sajian sate kambing spesial di sebuah warung yang ada di daerah Sambiroto, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di sana selain menyajikan sate kambing, ada juga menu kronyos. Saya penasaran seperti apa? Yuk kita icip-icip. Warung Bahgiran yang terkenal dengan sajian sate kambingnya ini berada di Yogyakarta bagian utara. Selain rasanya nikmat, dengan keempukan dagingnya harganya pun terjangkau. Kita menyediakan sate kelata, terus kronyos, sama tengkleng. Sate ini terbuat dari daging kambing muda pilihan, diberi bumbu spesial yang kemudian dibakar. Selain sate kelatak, tersedia juga tongseng, dengan pilihan daging atau balungan dengan cita rasa pedas gurih. Kalau aku paling suka sate kelatak, Kak. Karena dia itu gurih, terus bumbunya juga yang nggak bikin yang enak gitu loh. My favorite kayaknya jatuh kepada kronyosnya sih. Iya. Kalau dari segi rasa overall ini enak karena memang
Dia pertama empuk, semuanya ya. Jadi untuk buat semua menunya ya empuk, lalu dia nggak bau. Lalu kalau untuk krenyesnya itu, krenyes itu emang krenyes juga gitu. Nah pemirsa, tadi saya sudah mencoba sebuah menu yang tersaji, mulai dari sate kelataknya ini. Biasanya kalau kambing itu kan bau ya pemirsa, tapi ini karena bumbunya merasuk, jadi bau kambingnya tuh nggak kecium sama sekali. Dan yang paling enak adalah kronyosnya nih. Rasa penasaran saya untuk makan lemak gorengnya dicocol dengan sambal, cabe, dan juga perpaduan dengan kecap. Ini begitu nikmat sekali. Anda harus coba karena di sini bisa request mau daging atau yang berlemak pun juga bisa. Nah, tingkat kepedasannya pun juga bisa di request pemirsa. Bagi Anda yang penasaran, silahkan Anda coba ke kawasan Kalasan Sleman, Yogyakarta di warung makan Mbah Giran. Saya pun akan lanjut lagi nih makan siangnya pemirsa. Dari Sleman, Anissa Rizky Apodoliko Sudarto, iNews melaporkan untuk Anda. Berikutnya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, hari ini akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat. Sidang peninjauan kembali ini disorot setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Tim liputan kami eksklusif ikut mengantar Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, menuju Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat. Kadang-kadang tuh Saka tuh berpikir, saya tidak pernah melakukan, tapi mengapa Saka harus menjalani selama 8 tahun. Apa yang tidak Saka lakukan, apa yang Saka tidak perbuat harus menanggung beban, bukan apa yang Saka perbuat. Hari ini Saka Tatal akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK usai dinyatakan bebas murni Selasa kemarin. Sebelumnya Saka Tatal telah menjalani masa kurungan selama 3 tahun 8 bulan dan 4 tahun wajib lapor. Saka mengajukan PK karena mengaku tidak bersalah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Tim kuasa hukum menyiapkan materi PK, sejumlah bukti baru atau novum hingga saksi ahli. Menghadapi sidang PK, Saka Tatal mendapat perlindungan LPSK. Saka Tatal bersama 7 terpidana lain dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Oktober 2016. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup, sementara Saka Tatal yang saat itu berusia 15 tahun divonis 8 tahun penjara dan mendapat remisi menjadi 3 tahun 8 bulan. Sidang PK ini disorot setelah Peggy Setiawan, seorang DPO yang ditangkap, dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Tim liputan iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 9 orang saksi, termasuk mantan Kabar Eskrim Susno Duaji. Oleh karenanya, terdakwa saat ini pemohon peninjauan kembali memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana 36 siswa SMK Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi diberhentikan mendadak oleh pihak sekolah akibat maladministrasi. Padahal 36 siswa tersebut sudah mengikuti MPLS selama 1 pekan dan membayar biaya seragam hingga 1,7 juta rupiah. Puluhan orang tua dan siswa menggeruduk SMK Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pasca pemberhentian 36 siswa baru di sekolah tersebut. Orang tua dan siswa mengaku kecewa atas keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan 36 siswa meski sudah menjalani MPLS, bahkan membayar biaya seragam 1,7 juta rupiah. Nah udah ikut MOS, besok alhamdulillah kan kita udah belajar, udah beli baju, ngapa tak dikumpulin lagi, kita tahu anak kita keluar secara enggak dan taruhkan. Sengkarut berawal saat pihak sekolah menambah satu kelas berisi 36 siswa atas usulan kepala desa dan masyarakat setempat.
Sekolah pun membuka pendaftaran siswa di luar PPDB online. Namun belakangan, penambahan kelas tidak disetujui Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sekolah bahkan terancam tidak mendapat dana BOS karena nekat menambah kelas di luar PPDB online. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari, iNews melaporkan. Ya, nyeri masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sering terabaikan. Jakarta Pain Intervention Neuromodulation and Sonologist International Conference 2024 digelar sebagai edukasi keterampilan pengelolaan nyeri secara holistik yang berorientasi pada pasien. Kurangnya kesadaran dan keterampilan pengelolaan nyeri menjadi salah satu hambatan medis pada pasien di Indonesia. Jakarta Pain Intervention Neuromodulation and Sonologist International Conference 2024 di Ballroom Articular Clinic Jakarta bertema Let's Start From Basic menargetkan edukasi keterampilan pengelolaan nyeri pada dokter spesialis hingga tenaga kesehatan. Kami saat ini mengusung untuk membuat bagaimana teman-teman tenaga kesehatan di Indonesia itu bisa lebih kompeten di bidang ilmunya dengan mendorong membuat terjadinya sertifikasi nasional baik oleh teman-teman medis maupun teman-teman yang membantu bidang medis. Kegiatan ini juga menghadirkan pembicara internasional dari Turki, Qatar, Mesir, Arab Saudi, Inggris, Pakistan, dan Malaysia membahas tentang inovasi medis penanganan nyeri berbasis evidence. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Diklat Rumah Sakit Suharto Herjan dengan PT PEN Inisiasi Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Kabar duka, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has tutup usia di usia 84 tahun. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, Jawa Barat usai sholat zuhur. Berita ini akan menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helbi bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.